28 ya, bahwa ada salah satu protokol yang harus dilaksanakan, yaitu di area pasar. Nah, pasar ini di Surabaya itu pengelolanya ada 3. Satu, PD Pasar. Yang kedua, Dinas Koperasi. Kemudian yang ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, lembaga yang ada di masyarakat maupun perorangan. Nah, yang dikelola oleh PD Pasar itu 67 pasar, yang dikelola oleh LKMK dan perorangan itu sebanyak 105 pasar, Krompiong dan sebagainya itu. Yang dikelola koperasi itu 10 pasar. Yang terpenting dalam penerapan protokol ini adalah kedisiplinan para pedagang, pengelola, dan pembeli dalam mentaati protokol yang sudah disepakati bersama. Nah, untuk percontohan memang kalau yang di PD Pasar, karena di bagian perekonomian ini membina BUMD di PD Pasar, maka wajib untuk memberi contoh pasar mana yang akan dijadikan percontohan. Maka diputuskan bahwa Pasar Genteng dan Pasar Tambarrejo. Kenapa? Karena di Pasar Genteng dan Pasar Tambarrejo itu ada pasar tradisionalnya, juga ada pasar yang non tradisional. Kalau di Genteng itu ada pasar, di atasnya itu pasar audio kalau tidak salah itu. Terus kemudian Tambarrejo yang atasnya pasar mall. Nah, penekanannya adalah yang di pasar tradisional ini. Jadi tahapan-tahapan protokolnya itu harus jelas. Yang pertama, sarana prasarana yang ada di pasar-pasar tersebut harus dilengkapi. Satu, tempat cuci tangan, kemudian toilet juga harus bersih. Kemudian yang ketiga itu ada hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Kemudian yang sarana prasarana yang tidak kalah penting juga, kita membuat bahwa dalam pasar tersebut hanya one way, tidak bertabrakan antara pengunjung gitu. Terus kemudian juga ada transaksi sebisa mungkin non tunai. Kalaupun toh tunai itu harus lewat nampan, dan ini Ibu Wali sudah membantu nampan kepada para pedagang yang ada di pedagang PD Pasar 10.000 nampan. Tapi jumlah pedagang PD Pasar itu kalau tidak salah 16.000 lebih, hampir 20.000 pedagang. Nah, nampan-nampan inilah yang nanti digunakan untuk meletakkan uangnya. Gitu. Uangnya diletakkan, tidak boleh langsung bersentuhan. Gitu. Terus yang terpenting lagi adalah kita mengajarkan kepada mereka selain APD itu lengkap, harus pakai masker, terus face shield. Yang terpenting adalah pembeli dan pengunjung itu diharapkan tidak memegang barang dagangan. Yang memegang itu adalah pedagangnya. Jadi kalau memesan sesuatu itu hanya nunjuk, kemudian yang mengambil adalah pedagangnya. Demikian diharapkan seperti itu. Jadi tidak semua memegang, nanti yang lain memegang, pembeli satunya megang lagi dan sebagainya, itu tidak bagus juga. Jadi dikurangi lah sentuhan-sentuhan itu, dikurangi jadi seperti itu, tidak diusahakan untuk tidak memegang barang dagangan. Jadi hanya menunjuk, dan juga waktu di dalam pasar itu sebisa mungkin secepat-cepatnya. Kenapa? Karena kalau terlalu lama di pasar itu juga akan menimbulkan nanti singgungan dan sebagainya, dia memegang sesuatu dan sebagainya kalau tidak pakai alat sarung tangan dan sebagainya, memegang sesuatu, sehingga dikhawatirkan nanti juga akan terjadi penularan. Jadi kalau bisa pembeli
yang mau ke pasar itu diusahakan mencatat dulu apa yang akan dibeli. Jadi catatannya itu dibawa, kemudian baru dikasihkan ke pedagang. Karena komunikasi dengan kondisi mulut tertutup masker itu sulit. Jadi kalau misalnya bilang mau beli pete sate gitu kan, bingung kan ya. Ini makanya perlu catatan. Jadi catatan saya mau beli ini setengah kilo dan sebagainya diserahkan pada pedagangnya, dan itu akan diambilkan oleh pedagangnya. Kemudian untuk pembayarannya pakai nampan dan sebagainya. Nah, diharapkan juga masuk pasar kondisi bersih, keluar pasar pun juga kondisi bersih, seperti itu. Jadi itu yang akan kita lakukan ke depan. Ada satu hal lagi yang penting terkait dengan pembeli dan pengunjung pasar. Ini sebenarnya himbauan saja, himbauan kalau umur 60 ke atas, warga-warga senior itu sebaiknya ya jangan ke pasar lah, karena rentan sekali terhadap penyakit ini, COVID-19 ini. Terus kemudian balita, bayi, terus kemudian ibu hamil, ibu menyusui, itu sebaiknya jangan ke pasar lah, karena saya melihat ini masih banyak dan ini sangat rentan sekali terhadap penyakit ini, sehingga untuk mengurangi penyebaran ini bisa tercapai gitu, memutus mata rantai ini. Kita kan nggak tahu ada OTG yang di situ dan sebagainya gitu. Yang terpenting adalah disiplin di sini, disiplin antara pengelola, pedagang dan pembeli. Oleh karena itu kita membuat supaya itu kompak, maka ada semacam kepengurusan lah, kepengurusan pasar wani atau pasar tangguh, apapun namanya itu, di mana di dalamnya itu ada anggota dari pengelola, ada pedagang, yang intinya adalah mengawal protokol COVID ini. Siapa yang ngandani, sopo sing noto, yang menata, terus siapa yang menjaga kebersihan, terus siapa yang mengawasi setiap hari. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kalau misalnya dilakukan oleh pengelola saja, saya pikir tidak cukup. Kenapa? Karena sosialisasi itu butuh orang yang disosialisasi. Jadi kalau misalnya saya mensosialisasikan pasar, saya butuh orang pasar supaya saya mengerti kesulitannya mereka itu apa. Kalau misalnya saya menyuruh pakai masker, kesulitannya apa? Pak, gak iso rokokan. Yo nek rokokan kon metu toko pasar kan gitu. Keluarlah dari pasar, jangan di situ kalau rokokan gitu. Kalau di dalam pasar ya harus pakai masker. Itu juga perlu. Jadi tirai pembatas antara pedagang dan pembeli itu perlu. Dan sudah ada Pak, kalau di Genteng ada, di Tambarejo juga ada. Ada Pak, tiap stand? Bukan, yang saya utamakan adalah pasar basah. Kenapa pasar basah? Karena pasar basah ini nyiprat airnya. Jadi kalau misalnya kita itu ikan gitu, jepret-jepret itu nyiprat mesti. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Makanya kita kasih tirai supaya cipratan-cipratan ini tidak ke pembeli, dan pembeli pun juga demikian. Kalau misalnya habis cuci tangan dan sebagainya tidak nyiprat ke barang dagangan itu. Jadi yang diutamakan adalah pasar basahnya dulu, agar nanti airnya itu tidak nyiprat kan, droplet kan yang untuk pengantarannya itu sebetulnya penyakitnya adalah droplet. Kami tidak mau itu, kita mau yang di Tambarejo dulu. Nanti kalau ada bantuan dan sebagainya, nanti yang di mana pasar Pabean, pasar ikan itu yang sangat ramai dan sulit diatur, nah itu nanti kita juga pakai itu. Tapi tentunya yang paling penting adalah
disiplin dari ketiga stakeholder, pengelola, pedagang, pembeli. Orang-orang di sekitar situ, tukang becaknya, kuli panggul dan sebagainya itu juga harus disiplin. Tanpa disiplin tidak ada bisa itu. Nah, bagaimana caranya menegakkan disiplin? Yaitu tadi kepengurusan tadi itu. Wani ngandani, wani noto, wani apalagi bersih, wani sejahtera. Gitu. Soalnya pasar saat ini tidak mendapat kepercayaan dari warga. Pasar itu tidak mendapat kepercayaan dari warga. Oleh karena itu, maka supaya warga ini mau kembali ke pasar, yang harus dilakukan adalah apa? Yang meyakinkan warga bahwa pasar itu sudah oke, sudah melaksanakan protokol. Itu yang penting. Kalau misalnya itu tetap seperti itu, ya mereka akan jualannya juga akan turun terus, ya, karena itu tadi. Nah sekarang pun yang di pasar-pasar besar juga untuk garmen dan sebagainya kan tidak boleh mencoba kan, nggak boleh dicoba. Sama apa tradisional juga gitu. Kalau misalnya buah, beli buah ya ojo dicekeli ngene, cekeli kabeh, dipegangin. Lagi gembu apa gak, anu gak, bilang aja ki mateng apa gak mateng ya anu ojo dicekeli ngene. Terus itu emane nyekel lagi, dan melakukan lagi, megang lagi. Nah, ini gantian. Tangannya ini tangan banyak tangan nih. Kalau bisa jangan membeli, jangan sampai memegang barang dagangan. Dan pedagang juga harus mengerti, jangan dipegang itu. Nanti saya juga itu memang luberan. Banyak memang pasar-pasar itu yang meluber. Artinya begini, sebetulnya itu bukan pedagang pasar, tapi ikut mencari rezeki di situ. Gitu. Misalnya ada di pinggir-pinggir pasar, di dalam pasar. Nah ini yang terlalu sumpek dan sebagainya kita keluarkan, kemudian ditata di luar, tapi dikasih jam-jam tertentu. Sebetulnya jarak antara pedagang itu sudah 1 meter, cuma karena kadang-kadang ada yang murah gitu ya, misalnya kena dodolan bebek sing enak gitu ya, yang bisa langsung digoreng, itu antrinya luar biasa, gerumbul gitu. Nah ini yang tidak kita inginkan. Nah ini kepengurusan dari pasar Wani ini yang berperan di situ nantinya. Dulunya suami saya udah bertahun, sekitar 20 tahun yang lalu saya meneruskan karena ini lebih bagus, lebih higienis, katakanlah antara penjual dan pembeli itu tanpa tatap muka langsung. Jadi menghindari kontak langsung gitu. Tetapi juga agak ini ya, kalau biasanya terbuka terus ini tuh agak masih butuh penyesuaian mungkin Bu? Apa? Masih butuh penyesuaian? Iya, masih butuh penyesuaian. Kan masih berapa hari ini. Ini mulai kapan Bu dipasang ini Bu? Sekitar 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Selama pandemi banyak penurunan. Jadi customer itu takut ke pasar tradisional, dia mintanya dikirim. Jadi saya melakukan pengiriman. Jadi dia WA langsung saya kirim. Seperti ini nanti juga dikirim ke restoran. Jadi aja ya dengan customer biasa saya kasih kartu nama kan kita siap mengirim free ongkir gitu.